saya Denisa Salsana Dila Rahma dengan NPM 10 12 13 05. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Aisyah sebagai owner dari Rara Souvenir yang berlokasikan di Jalan Pasawahan, Desa Sayati, Kabupaten Bandung. Di mana Rara Souvenir ini telah berdiri sekitar 9 bulan terakhir ini, dan Rara Souvenir ini melakukan penjualannya melalui akun TikTok Shop-nya, yaitu Rara Souvenir 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang bersama narasumber kita, Ibu Aisyah, pemilik usaha Rara Souvenir. Untuk nama usahanya apa? Rara Souvenir. Rara Souvenir. Kalau alamat tempat tokonya, apa punya toko atau? Oh, enggak, cuma di rumah aja. Di rumah aja. Untuk alamatnya? Di Kampung Pasawahan, RT 05 RW 11, Sayati, Margahayu, Bandung. Oh, usaha Ibu ini termasuk jenis usaha apa ya, Bu? Usaha rumahan. Usaha rumahan. Berdirinya sudah berapa lama kira-kira? Sekitaran 9 bulan. 9 bulanan. Kalau untuk akun media sosial apakah menggunakan? Iya, paling di TikTok aja. Nama akun TikToknya apa ya? Sama Rara Souvenir. Ibu kapan mau memulai usaha ini? Bulan Mei tahun laluan. Apa alasan Ibu menjalankan usaha ini? Mengisi waktu luang aja sih. Berapakah modal awal pada saat Ibu menjalankan usaha? Sekitaran 30 jutaan. Berapa omset yang dihasilkan dari usaha ini Bu kira-kira? Per bulannya sekitar 15 sampai 20 jutaan. Untuk karyawannya Ibu memiliki karyawan atau tidak? Paling freelance doang, cuma 2 orang. Dan apa program kegiatan usaha Ibu yang menjadi khas dibandingkan pesaing? Paling kita selalu live di TikTok. Saya melakukan pemasaran pada usaha ini. Oh, saya sendiri. Kemudian media apakah yang digunakan dalam pemasaran? Oh, marketplace. Apakah Ibu mengalami hambatan dalam kegiatan pemasaran? Sedikit, soalnya kan ngerjainnya sendiri apa sendiri. Apakah kunci keberhasilan utama dalam kegiatan pemasaran yang Ibu jalankan? Paling sering-sering promosi di sosial media. Kayak live, promosi diskon, terus kayak ngasih-ngasih freebies kayak gitu aja. Kemudian ada marketing mix 7P, di mana Rara Souvenir memiliki produk berupa souvenir pernikahan, hitanan, dan lain sebagainya. Di mana produk yang digunakan untuk souvenirnya itu berupa sendok dan garpu, cermin mini, mangkok mini, gantungan kunci, dan masih ada banyak lainnya. Kemudian ada price atau harga, di mana harga yang ditawarkan oleh Rara Souvenir itu sekitaran 25.000 sampai 45.000 per 50 pieces. Kemudian ada promotion atau promosi, di mana Rara Souvenir menggunakan digital marketing seperti membuat akun TikTok untuk mempromosikan produk-produk mereka lewat konten TikTok dan memberikan potongan harga. Kemudian ada place atau tempat. Sebenarnya untuk tempat, Rara Souvenir belum menyediakan toko offline. Jadi Rara Souvenir hanya menggunakan media e-commerce sebagai tempat berjualan mereka. Kemudian ada people, di mana owner sendiri masih mengerjakan pekerjaannya sendirian.
Dikarenakan usaha mereka yang terbilang cukup baru, Rara Souvenir belum memiliki karyawan tetap, tetapi mereka memiliki karyawan freelance. Kemudian ada physical evidence, di mana tampilan fisiknya tidak ada karena Rara Souvenir belum memiliki toko offline. Kemudian ada proses. Strategi marketing yang digunakan oleh Rara Souvenir yaitu sistem online dengan menggunakan marketplace dan live TikTok. Kemudian ada tabel IFAS, di mana strength atau kekuatannya yaitu harga yang ditawarkan terjangkau karena pembelian konsumen terhadap produk dalam skala yang besar, di mana bobotnya 0,4, ratingnya 3, dan nilainya 1,2. Kemudian ada jam kerja yang fleksibel, bobotnya 0,3, ratingnya 3, nilainya 0,9. Dan kekuatan yang terakhir, tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar sewa toko. Bobotnya 3, ratingnya 4, nilainya 1,2. Jadi total untuk bobot 1, rating 10, dan nilai 3,3. Kemudian ada weakness atau kelemahan, di mana Rara Souvenir belum memiliki catatan keuangan yang lengkap, maka bobotnya 0,4, ratingnya 5, nilainya 2. Kemudian Rara Souvenir hanya dibutuhkan oleh kalangan tertentu, tidak secara umum atau semua pihak. Maka bobotnya 0,2, ratingnya 2, nilainya 0,4, dan yang terakhir pembelian barang yang memerlukan modal yang besar, dengan bobot 0,4, rating 3, dan nilainya 1,2. Maka untuk total bobot 1, rating 10, dan nilai 3,6. Kemudian ada tabel EFAS, di mana opportunity untuk Rara Souvenir yaitu pengenalan produk yang lebih luas dengan bobot 0,3, rating 2, nilai 0,6. Kemudian bisnis usaha ini bisa dijalankan di rumah dengan bobot 0,3, rating 4, nilai 1,2. Kemudian banyak ide souvenir yang bisa dipilih sesuai kebutuhan pasar dengan bobot 0,4, rating 4, dan nilainya 1,6. Maka total untuk bobot 1, ratingnya 10, nilainya 3,4. Kemudian ada threats atau ancaman, yaitu datangnya pesaing dengan harga murah yang menawarkan tampilan yang sama, dengan bobot 0,4, rating 4, nilainya 2. Adanya kemungkinan terjadi penipuan dalam melakukan transaksi dengan bobot 0,3, rating 4, nilainya 1,2. Dan ekspedisi yang terkadang selalu overload di saat event dengan bobot 0,2, ratingnya 2, nilainya 0,4. Maka total untuk bobot 1, rating 10, nilai 3,6. Kemudian ada titik koordinat, di mana X sama dengan 3,3 dikurang 3,6 dibagi 2 sama dengan 1,5. Y-nya sama dengan 3,4 dikurang 3,6 dibagi 2 sama dengan 1,6, yang berarti usaha Rara Souvenir berada di kuartal 1. Maka strategi yang dapat digunakan yaitu membuat iklan di setiap akun media sosial, sering mengunggah konten produk di TikTok, dan memberikan diskon di setiap live TikTok dengan maksimal pembelian produk.